Sampailah puncak acara yang kita nantikan bersama. Fatwa amanah dan doa restu Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglu Al-Munadharah. Kepangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu alaika wal ali ala khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbi bi'iznillah wanzur ilayya sayyidi bin Abdurrah musilatin lil khadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil adaba muslim bil wahidati li rabbil alamin. Ya Rabbana yassir wahdina qarrib wa'allif bainana ya Rabbana qarrib wa'allif bainana ya Rabbana qarrib wa'allif bainana ya Rabbana. Allah. Hadratul Mukarram Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Masyhur Qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu anhu. Para Bapak Ibu Pramu Perjuangan Wahidiyah yang kami hormati, para Bapak Ibu personil Perjuangan Wahidiyah
perwakilan negara Malaysia dan negeri-negeri yang ada di dalamnya. Yang kami hormati para bapak ibu Khatimul Wahidiyah, perjuangan Wahidiyah yang berangkat dari tanah air, yang hadir pada kesempatan pagi hari ini secara langsung yang kami hormati. Para yang kami hormati, tahu dari pengacara majelis yang berbahagia, Datuk Konsulat Jenderal Republik Indonesia, yang berbahagia Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, pengamal sholawat wahidiyah, hadirin hadirat yang hadir secara langsung, baik yang hadir secara langsung di tempat ini atau yang mengikuti dari tempatnya masing-masing, dari mana saja berada, yang berbahagia. Panitia pelaksana Mujahadah Nisfu Sanah perwakilan Malaysia, khususnya protokol yang kami taati. Puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan taufik dan hidayahnya, nikmat dan karunia-Nya, kita pada pagi hari ini diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa bersama-sama melaksanakan dan mengikuti mujahadah Nisfu Sanah perwakilan negara Malaysia dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kendala apapun. Salawat serta salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa terlimpah ruah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirih, khususan khasab beliau Ghazi ada zaman radhiyallahu anhu, dengan harapan semoga beliau-beliau tersebut, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ghazi ada zaman radhiyallahu, benar-benar memberikan syafaat, tarbiyah, naudhrah barokah kepada kita bersama. Wabil khusus yang komando restu dari beliau Kyai Majid dan Kanjeng Romai Abdul Latif, sehingga acara mujahadah Nisfu Sanah pada pagi hari ini benar-benar diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu, untuk puan-puan sekalian, alhamdulillah kita pada pagi hari ini melaksanakan mujahadah Nisfu Sanah yang insyaallah kedua kalinya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh PIW perwakilan Malaysia, di mana tahun 2019 beliau Kanjeng Romai Abdul Latif Majid nios secara langsung di Malaysia, di Kuala Lumpur khususnya, untuk bersama-sama bermujahadah, memohon, bermunajat kepada Allah untuk memohon keberkahan, untuk memohon maghfirah, ampunan atas kesalahan-kesalahan, untuk memohon keberkahan bagi umat masyarakat dunia dan al-alamin, khususnya masyarakat yang ada di bumi Malaysia. Dan itu semua bukan merupakan satu perjalanan yang pendek. Perjuangan Wahidiyah di Malaysia, sholawat Wahidiyah di Malaysia ini insya Allah sudah mulai dikenal, sudah mulai masuk sejak zaman Mbah Yai Majid, mungkin tahun 70-an 80-an.
walaupun pada saat itu mungkin sifatnya masih diamalkan secara personal. Belum ada satu kepanitiaan, belum ada satu kelembagaan yang kemudian mengkoordinir pengamalan sholawat wahidiyah secara berjamaah atau bersama-sama. Secara pribadi, sholawat wahidiyah sudah mulai diamalkan. Namun kemudian baru beberapa tahun terakhir menjelang beliau Kanjeng Rama kondur wafat, ini beliau secara intensif mengirimkan utusan-utusan dai-dai untuk penyiaran, untuk mengunjungi, berjumpa, berdiskusi, bersilaturahmi dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Malaysia, baik para datuk-datuk atau para masyarakat tempatan, atau pula para warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia atau bahkan yang sudah mendapatkan izin tinggal di Malaysia. Di antara yang diutus beliau Kanjeng Rama Yai Latif adalah Bapak Kiai Sukir pada waktu itu. Maka alhamdulillah dengan doa restu dan bimbingan yang terus diberikan oleh beliau Kanjeng Rama, Pak Kiai Sukir diberi kemudahan-kemudahan. Pak Kiai Sukir diberi kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan tugas-tugas perjuangan, di dalam berdiskusi, menjelaskan apa itu wahidiyah, menjelaskan apa itu dasar-dasar wahidiyah dan lain sebagainya, sehingga sholawat wahidiyah sudah mulai diterima oleh masyarakat tempatan Malaysia. Dan alhamdulillah, di antaranya mohon maaf Datuk Jumat datang hari ini secara langsung. Namun pada waktu itu teman-teman yang ada di Malaysia, walaupun memiliki himmah dan semangat yang cukup luar biasa, tetapi merasa belum memiliki kepercayaan diri yang cukup, sehingga belum sempat dilaksanakan mujahadah Nisusana. Dan alhamdulillah kemudian pada tahun 2019 mungkin Ibu Alim yang secara pribadi mengambil studi di Malaysia, di daerah Penang, kemudian beliau Kanjeng Rama, ketika Ibu Alim sowan kepada beliau Kanjeng Rama memberikan satu tugas khusus bagaimana bisa mengkoordinir pengamal-pengamal di Malaysia yang tadi telah disebutkan, tersebar di berbagai negeri yang berjarak tidak pendek berjauhan. Namun alhamdulillah dalam waktu tidak sampai 1 tahun pelaksanaan mujahadah Nisusana dapat dilaksanakan di Kuala Lumpur tahun 2019 lalu. Dan alhamdulillah bukan hanya itu saja. Beliau Kanjeng Rama insyaallah nias di Malaysia 3 kali. Pertama ketika Nisusana tersebut, kedua ketika beliau perjalanan menuju Hong Kong, kemudian transit di Kuala Lumpur, dan teman-teman pengamal wahidiyah di Malaysia mengaturi atau memohon kesediaan beliau Kanjeng Rama untuk memberikan dawuh-dawuh dan penyemangat. Waktu itu memanfaatkan waktu yang tidak panjang di bandara, di sebuah ruang hotel di dekat bandara. Yang ketiga adalah ketika beliau melakukan kunjungan silaturahmi dengan mufti-mufti. Yang pertama dengan mufti di Sabah yang pada waktu itu dibantu oleh Datuk Jumat. Lalu dilanjutkan bertemu mufti di Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah dari ketiga kesempatan beliau Kanjeng Rama Abdul Latif Majid Nias di Malaysia, saya didhawuhi untuk derek di beliau barhati. Dan saya mengikuti bagaimana beliau menyampaikan sholawat wahidiyah, mengenalkan sholawat wahidiyah kepada bapak-bapak atau
satu mufti-mufti yang tadi. Alhamdulillah penerimaannya sangat bagus, sangat luar biasa. Terlebih lagi ketika Kanjeng Rama menjelaskan, menegaskan bahwasanya Wahidiyah ini adalah suatu gerakan spiritual. Wahidiyah ini adalah semata-mata mengajak masyarakat untuk sadar kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahidiyah tidak berpolitik. Wahidiyah hanya murni untuk mengajak kesadaran kepada Allah. Dan beliau Kanjeng Rama menyampaikan bahwasanya Wahidiyah ini boleh diamalkan oleh siapa saja. Namun di Kedunglu, tempat lahirnya sholawat Wahidiyah, pusat dari perjuangan Wahidiyah, ini adalah menggunakan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah ini. Dan ini sangat sesuai dengan apa yang diterapkan di negeri Malaysia ini. Bahkan Bapak Mufti tersebut menyampaikan kepada Kanjeng Rama bahwasanya beliau ini juga mengkaji kitab Al-Hikam, memiliki satu majelis, dan beliau Mufti ini tadi mengkaji kitab Al-Hikam. Maka beliau Kanjeng Rama pun menyambungkan, ya alhamdulillah kalau begitu kita cocok. Dalam artian sholawat Wahidiyah ini juga disarikan dari isi-isi yang ada di dalam Al-Hikam yang kemudian ditaklif oleh beliau Mbah Kyai Majid. Inilah para hadirin hadirat perjuangan yang tidak pendek dari bagaimana perjuangan Wahidiyah saat ini kita melaksanakan mujahadah di Susana di Malaysia. Perjuangan yang tidak pendek, perjuangan yang tidak ringan, membutuhkan satu pengorbanan yang luar biasa. Lalu apa tujuan dari perjuangan Wahidiyah hingga harus diperjuangkan dengan pengorbanan-pengorbanan yang sedemikian besar, hingga harus diperjuangkan, disiarkan perjuangan Wahidiyah, sholawat Wahidiyah yang lahir di Kedunglu, Kediri, Jawa Timur di Indonesia. Hari ini kita bermujahadah bersama-sama di Malaysia. Pada waktu itu beliau Kanjeng Rama mujahadah di Hong Kong, bahkan sudah dijadwalkan di Taiwan, tetapi karena pandemi corona sehingga tidak bisa dilaksanakan. Lalu untuk apa kita harus berjuang mati-matian untuk menyiarkan Wahidiyah sedemikian? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita derek beliau Kyai Majid untuk mengajak umat masyarakat untuk sadar fakiru ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, perjuangan Wahidiyah adalah perjuangan yang memperjuangkan kesadaran umat masyarakat untuk sadar fakiru ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadar makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, sadar iman kepada Allah ini memiliki tingkatan, sebagaimana tadi yang sudah dicuplik oleh Bapak Syifa sebagai petugas kuliah Wahidiyah. Sedikit saya mencampur dengan bahasa Inggris karena mungkin ada di antara para audiens yang kesulitan memahami bahasa Indonesia dengan lengkap. Sedikit saya mencampur dengan bahasa Inggris karena sebetulnya bahasa Inggris saya not so good, so I will mix as best as I can. Sholawat Wahidiyah, sebuah perjuangan yang memperjuangkan iman, makrifat kepada Allah. Perjuangan satu spiritual movement to engage the people to have a belief, to build up belief to Allah. So the belief system in a psychology science known as firstly belief by information. Belief by information atau iman berdasarkan ilmu atau informasi-informasi. Ini biasanya yang kita terima pada pengajian-pengajian di surau-surau, pengajian-pengajian oleh guru-guru agama dan semacamnya. Kita diberitahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sejak dari kecil kita memahami ini, kita menerima ini, kita menjalankannya, namun kebanyakan hanya berdasarkan
pemahaman-pemahaman jangka pendek kita, tidak sampai masuk ke dalam hati kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, ini hanya karena ikut-ikutan. Saya contohkan iman berdasarkan informasi, belief based by information. Seperti sebelum, mungkin di antara kita yang ada di sini, termasuk diri saya ketika pertama kali dulu belum pernah ke Malaysia. First time I came to Malaysia, I have no idea what is the Malaysia. Ada apa di Malaysia? Seperti apa di Malaysia? Saya tidak tahu. Saya hanya mendapatkan informasi-informasi saja dari cerita, dari internet dan lain sebagainya. Namun begitu saya landing di Malaysia, I see in the Malaysia, saya melihat bagaimana jalan-jalan tampak bagus, kemudian luas dan lain sebagainya. Saya menjadi tahu bahwasanya negeri Malaysia seperti ini. Maka kemudian inilah yang biasa kita rasakan sebagai umat Islam. Kita hanya mendapatkan informasi-informasi tentang ketuhanan, tetapi sebetulnya kita belum sampai kepada Tuhan itu sendiri. Maka kemudian belief system perlu kita tingkatkan menjadi meningkat iman bil aqli atau belief based by ratio, dengan akal. Belief based by ratio ini biasanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah pandai berpikir, sudah cukup cakap untuk berpikir, terutama para saintis, ilmuwan, di mana kebanyakan para ilmuwan ini not satisfied kalau hanya doktrin saja, tetapi dia harus memahami pemahaman ini masuk ke dalam akalnya atau rasionya. Ketika rasionya tidak bisa menerima, maka keimanannya pun tidak bisa menerima. Maka sama, iman bil aqli adalah ketika seseorang percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dengan ilmu-ilmu yang telah dimiliki dia berpikir, tidak akan ada makhluk jika tidak ada pencipta, dan lain sebagainya. Seperti saya ketika sudah ketiga keempat kali ada di Malaysia, saya melihat pembangunan Malaysia yang begitu bagus, pertumbuhan yang begitu bagus, ekonomi yang cukup bagus. Ini tidak akan bisa terjadi jika para pemimpinnya, para tokoh-tokohnya tidak memiliki satu pemikiran yang maju. Maka kemudian masuk akal Malaysia menjadi negara yang berkembang karena didasari oleh SDM yang mumpuni. Namun demikian, kita belum betul-betul merasakan makrifat, belum betul-betul merasakan zauqiyah, kebesaran Malaysia, kenikmatan di Malaysia jika kita belum tinggal di Malaysia. Dan mungkin banyak para warga negara Indonesia yang telah berkorban meninggalkan keluarganya untuk bekerja di Malaysia, untuk belajar di Malaysia. Inilah di antara mereka yang telah makrifat, merasakan faedah tinggal di Malaysia. Maka apa? Mereka menjalani pengorbanan-pengorbanan tersebut. Harus jauh dari keluarganya, anak dan istrinya di rumah, sementara ia di luar negeri. Demikian pula jika kita sudah merasakan iman makrifat kepada Allah, pengorbanan-pengorbanan terasa akan sangat ringan ketika kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Nah, apa itu iman makrifat? Belief by feeling, betul-betul zauq, merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Karena ketika kita belum merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita, maka kita masih mengambang keimanan kita kepada Allah. Dan ketika kita mengambang keimanan kita kepada Allah, ibadah-ibadah kita sulit untuk lillah billah, lirrasul birasul, serta lirrasul. Para hadirin hadirin, inilah yang diperjuangkan di dalam perjuangan wahyu. Banyak
seseorang dalam perjalanan spiritualnya ini, jika ia tidak mendapati satu guru yang membimbingnya, ia justru tersesat di tengah perjalanannya. Seseorang yang belum pernah datang ke Malaysia, jika tidak ada guide yang diikuti, maka ia tidak akan tercapai tujuannya, bahkan bisa jadi tersesat dalam perjalanan. Namun alhamdulillah kita sebagai pengamal Wahidiyah dibimbing, dididik oleh beliau Mbah Yai Majid. Bahkan kita diberi satu pegangan amalan, yakni sholawatul Wahidiyah. Kita diberi satu tuntunan, yakni ajaran Wahidiyah. Lillah, billah, lirrasul, birrasul, serta lirrasul. Di mana sedikit banyak kita merasakan faedah-faedah, manfaat-manfaat tersebut. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada yang di permukaan, ada yang mendalam. Tetapi apapun kita merasakan sesuai dengan kadar yang Allah berikan di dalam diri kita. Dan kadar yang diberikan Allah ini tadi, ini tidak tergantung dengan waktu kita mengamalkan Wahidiyah. Artinya ada seseorang yang baru mengamalkan Wahidiyah, tetapi ia oleh Allah langsung dibukakan hatinya sehingga ia mudah ingat kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak jarang para hadirin hadirat, seseorang yang sudah lama mengenal dan mengamalkan Wahidiyah, namun hatinya masih sulit untuk ingat kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sulit untuk mengingat kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang ada di dalam hati, di dalam diri, di dalam hati. Mengapa demikian? Karena mungkin ketika kita mengamalkan, niat dan adab kita kurang sempurna, kurang betul-betul sesuai di dalam pengamalan. Maka penting para hadirin hadirat, pelaksanaan lillah, billah, lirrasul, birrasul, serta lilkhos, bilkhos. Ini penting di dalam pengamalan sholawat, termasuk pada malam hari ini, termasuk pada pagi hari ini. Para pengamal Wahidiyah yang ada di Malaysia, mungkin ada yang bisa hadir secara langsung di Johor ini, atau mungkin ada di daerah-daerah, di negeri-negeri yang karena pekerjaan atau kesibukan atau waktu yang terbatas tidak bisa hadir, mengikuti melalui streaming di Kuala Lumpur, di Sabah, di Kelantan, atau di daerah-daerah yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terutama kita yang hadir di sini, berangkat jauh-jauh dari Indonesia, kita berkorban biaya, waktu, dan lain sebagainya. Maka para hadirin hadirat, apakah kita sudah menata hati kita para hadirin? Apakah kita sudah betul-betul niat berjuang di dalam perjuangan Wahidiyah? Apakah kita saat ini duduk di sini sudah betul-betul niat mengikuti mujahadah nisfu sana sebagai bagian tuntunan dari perjuangan Wahidiyah yang diberikan oleh Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romawi Latif para hadirin? Jangan-jangan kita jauh-jauh datang dari Indonesia ke Malaysia. Jangan-jangan pengamal Wahidiyah yang ada di Malaysia jauh-jauh datang dari tempatnya masing-masing menuju Johor ini masih karena dorongan-dorongan nafsu para hadirin. Ingin tahu Malaysia, ingin melihat Malaysia, sehingga yang ada di hatinya adalah bukan diisi dengan mujahadah-mujahadah. Untuk itu mari sebelum terlambat kita tata hati niat kita. Kita niatkan di dalam hati kita niat lillah billah, birrasul birrasul, serta bilkhos. Al-Fatihah. Para hadirin, sholawat Wahidiyah ini ditaklif oleh beliau Mbah Yai Majid. The author of sholawat Wahidiyah is beliau Mbah Yai Majid Qaddasallahu surah wa radhiyallahu anhu. Beliau yang mentaklif pada tahun 1963. Beliau mentaklif Wahidiyah untuk ditujukan kepada umat masyarakat. Itulah mengapa sholawat Wahidiyah is allowed to recite, to practice by all people, untuk semua orang tidak pandang bulu. Sholawat Wahidiyah telah diijazahkan mutlak
sehingga semua orang boleh mengamalkan wahidiyah dan bahkan boleh menyiarkan wahidiyah. Bahkan kalau perlu wajib menyiarkan wahidiyah. Karena mengapa? Karena wahidiyah yang kita amalkan pada hari ini para hadirin, kenikmatan wahidiyah yang sedikit banyak sudah mulai kita rasakan ini para hadirin. Ini bukan hanya untuk diri pribadi kita para hadirin, tetapi sholawat wahidiyah ini adalah untuk umat masyarakat. Sholawat wahidiyah yang kita amalkan ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga titipan untuk umat masyarakat. Maka ibarat satu titipan atau paket kalau sekarang. Jika titipan ini tidak diberikan, tidak disampaikan oleh kurir kepada tujuan yang disampaikan, maka paket akan diambil oleh pemilik paket para hadirin. Paket akan diambil oleh pemilik paket dan akan dititipkan kepada orang lain yang mau untuk menyampaikan paket tersebut kepada tujuan-tujuan yang telah ditujukan. Maka para hadirin, jika kita mengamalkan wahidiyah hanya untuk diri pribadi kita sendiri, kita menikmati wahidiyah hanya untuk diri kita sendiri, ini menandakan kita tidak amanah para hadirin. Kita tidak menyampaikan titipan-titipan beliau Mbah Yai Majid kepada umat masyarakat. Maka jika sudah demikian, kita egois, kita mau merasakan sendiri enaknya wahidiyah akan diminta oleh beliau Mbah Yai Majid, akan dititipkan oleh Mbah Yai Majid kepada orang lain yang mau menyiarkan wahidiyah kepada umat masyarakat di seluruh dunia, di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan, dan tempat-tempat yang lain, di Eropa, di Amerika, dan tempat-tempat yang lain yang mau menyiarkan wahidiyah. Dan bagi yang mau menyiarkan wahidiyah dengan niat yang kuat, lillah bilahnya, li rasul bi rasulnya, serta lil ghusbil ghusbil, insya Allah akan diberi kemudahan-kemudahan, diberi kekuatan, diberi sangu untuk menyiarkan wahidiyah. Sebagaimana petugas-petugas atau dai-dai yang oleh beliau Kanjeng Romo Latif ditugaskan terlebih dahulu. Ini semua adalah karena berkat doa restu dari beliau para hadirin. Maka jangan sampai kita minder para hadirin, khususnya teman-teman yang ada di Malaysia. Jangan sampai kita minder. Mungkin secara lahiriah kita memiliki keterbatasan-keterbatasan, baik ini keterbatasan komunikasi, akses komunikasi, keterbatasan ekonomi, keterbatasan yang lainnya, keterbatasan lahiriah yang lainnya. Jika kita sungguh-sungguh di dalam mujahadah, riyadhah dan tirakat, insya Allah kita akan diberikan jalan para hadirin. Justru jika kita merasa pandai, merasa pintar, merasa mampu, merasa kuat, kemudian kita mengandalkan kekuatan dan kepandaian kita untuk menyiarkan wahidiyah di Malaysia, sementara niat kita tidak kita tata dengan baik, mujahadah kita, riyadhah kita tidak kita gali dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami kendala dan kesulitan untuk menyiarkan wahidiyah para hadirin. Sebagaimana jika kita flashback awal-awal tahun-tahun awal beliau Mbah Yai Majid menyiarkan wahidiyah. Beliau Mbah Yai Majid menyiarkan wahidiyah dari satu orang ke orang yang lain. Beliau Mbah Yai Majid memanggil satu orang, saya telah mentaklif sholawat, apakah Anda mau mencoba dan mengamalkan? Kemudian ada orang yang mau mengamalkan wahidiyah, saya mau Mbah Yai Majid, saya mau mencoba dan mengamalkan. Alhamdulillah, satu persatu mereka banyak yang merasakan asrar, efek dari mengamalkan wahidiyah, sehingga hatinya diberi mudah ingat kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya diberi mudah ingat akan kesalahan dan dosa-dosa. Maka karena kemudian mereka merasakan, mereka menyampaikan kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada rekan kerjanya, kepada teman-temannya dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah perjuangan wahidiyah berkembang. Kanjeng Romo Latif pernah dawuh,
Beliau ini pernah derek nih mengikuti Mbah Yai Majid ketika penyiaran di salah satu daerah terpencil. Kalau tidak salah mulai dari Trenggalek, kemudian Pacitan dan lain sebagainya. Ini beliau Mbah Yai Majid rombongan menggunakan atau naik truk para hadirin. Mungkin tahun 70-an. Beliau Kanjeng Rama mengikuti pada waktu itu masih remaja. Dari tempat-tempat yang pernah dikunjungi Mbah Yai Majid, ini pada waktu itu, pada waktu Mbah Yai Majid masih sugeng, ini tidak secara langsung difutuh atau dibuka oleh Allah para hadirin. Barulah ketika beliau Kanjeng Rama Latif meneruskan perjuangan Wahidiyah, daerah-daerah yang pernah dikunjungi Mbah Yai Majid ini oleh Allah dibuka para hadirin. Maka sering saya Kanjeng Rama Latif berdauh kepada saya, dhisik dulu Mbah Yai Majid itu pernah di sini, masih sepi, masih ini dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah terbuka, pengamal sudah tumbuh berkembang dan lain sebagainya. Maka kurang lebih sama para hadirin. Jika hari ini mungkin perjuangan di Malaysia ini perkembangannya belum begitu signifikan, belum begitu bisa sesuai dengan harapan dan cita-cita Mbah Yai Majid dan Kanjeng Rama Latif, kita jangan kecil hati para hadirin. Beliau telah membukakan jalan. Setelah lahiriah beliau telah membukakan jalan. Maka insya Allah jika kita betul-betul mau berjuang, betul-betul mau bersungguh-sungguh bermujahadah, bahkan dibarengi riyadhah, tirakat dan lain sebagainya, perjuangan Wahidiyah di Malaysia khususnya dan Jami'al Alamin ini akan segera difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat masyarakat berbondong-bondong sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar iman, makrifat kepada Allah para hadirin. Namun kembali lagi, semua kuncinya adalah riyadhah, batiniyah para hadirin. Perjuangan Wahidiyah di Indonesia ini mengalami perkembangan yang signifikan. Ini tidak dilalui melalui jalur-jalur akal, melalui jalur-jalur studi, melalui jalur-jalur pengajian, melalui jalur-jalur lahiriah. Tetapi perjuangan Wahidiyah dibuka melalui jalur-jalur spiritual para hadirin. Ada cerita yang sering Kanjeng Rama Latif juga mendawuhkan. Di daerah Kebumen ini ada satu pengamal namanya Pak Kiai Munawir. Pada waktu itu awal tahun 90-an ketika beliau Kanjeng Rama Latif awal-awal meneruskan perjuangan Mbah Yai Majid, Pak Kiai Munawir sowan kepada beliau Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, perjuangan Wahidiyah di daerah saya ini begitu berat. Umat masyarakat masih belum mau mengamalkan Wahidiyah, masih belum mau menerima Wahidiyah. Pengamal Wahidiyah masih sedikit, Kanjeng Rama. Sementara saya kiai desa tidak punya apa-apa, tidak begitu pintar dan lain sebagainya. Saya tidak mampu berjuang, Kanjeng Rama. Saya mohon sangu, Kanjeng Rama. Mbah Yai, Pak Kiai Munawir ini tadi matur kepada beliau Kanjeng Rama. Oleh beliau Kanjeng Rama kemudian didhawuhi, diarahkan dan diingatkan. Saya Munawir, Mbah Yai Majid ini sering dawuh, kekuatan batiniah ini jika digali powernya jauh lebih besar daripada kekuatan lahiriah. Maka walaupun kita secara lahiriah ini lemah, tidak memiliki apa-apa, jika kita memberi Allah tirakat mujahadah, insyaallah Allah akan membuka apa yang kita harapkan dan cita-cita. Maka kemudian beliau Kanjeng Rama mengutus Pak Kiai Munawir ini tadi untuk tirakat dan memperbanyak bacaan Ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif ta'alahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ini yang didawuhkan Kanjeng Rama Latif kepada Mbah Yai Munawir.
Maka Mbah Munawir kemudian mumpung Riyadh, dan alhamdulillah kemudian saat ini perjuangan Wahidiyah di Kebumen ini diberi kemajuan pengamal Wahidiyah berkembang pesat luar biasa di Kebumen. Maka demikian para hadirin hadirat perjuangan Wahidiyah di daerah-daerah yang lain termasuk di Malaysia. Mari kita jangan mengandalkan usaha-usaha lahiriah, tetapi kita juga mengandalkan usaha-usaha batiniyah. Pada hari pertama kemarin saya datang di Malaysia bersama rombongan. Malam hari saya tidak bisa tidur sehingga saya keluar. Di transit saya kebetulan di depan ini ada satu semacam gazebo. Saya keluar tengah malam karena kebetulan saya ada beberapa pengamal Malaysia yang sedang istirahat dan berjaga. Ada saudara Pak Khairul Anam yang tadi Muqaddimah, kemudian Mas Yusuf, juga Mas Wardasim. Saya ngobrol ngomong-ngomong. Saya tanya, pekerjaan sampean di sini sehari atau seminggu berapa hari, berapa jam, liburnya pada berapa hari? Saya tanya demikian. Ada yang bisa libur sewaktu-waktu dengan pengajuan cuti dan semacamnya. Tetapi ada yang dia dalam seminggu 7 hari bekerja berhari. Artinya walaupun dengan beban kegiatan, aktivitas pekerjaan dan semacamnya, mari kita jangan sampai terlewatkan mujadah-mujadah dan riyadhah-riyadhah kita. Kita sekarang ada di Malaysia, termasuk diri saya pribadi dan keluarga dan rombongan yang mungkin hanya 3 hari, 4 hari ada di Malaysia. Ketika kita ada di Malaysia, kita mujadah di Malaysia, maka kita memohonkan untuk kesejahteraan negara Malaysia. Kita memohonkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Malaysia, kerajaan yang ada di Malaysia, sehingga diberi peningkatan-peningkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun yang tinggal di Malaysia untuk bekerja, untuk studi dan lain sebagainya, ini tetap memohon kepada Allah tempat kita tinggal berada. Yang ada di Hong Kong juga demikian, yang ada di Taiwan juga demikian, yang ada di Eropa, di Amerika juga demikian berada. Karena apa? Karena ketika kita memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya diri pribadi kita tidak ada berada. Kalau Kanjeng Rama sering mendawahkan, hati kita itu seperti air, seperti gelas seperti air di dalam gelas. Air di dalam gelas. Mohon maaf, saya contohkan sambil saya meminum. Gelas yang terisi air ini tidak akan pernah kosong. Gelas ini tidak akan pernah kosong. Never empty. It is not filled by water, it will filled by air. Jika ini tidak terisi dengan air, maka dengan sendirinya ia terisi dengan udara. Maka sama dengan hati kita para hadirin. Jika hati kita tidak diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, maka dengan sendirinya hati kita akan terisi oleh makhluk para hadirin. Jika hati kita tidak diisi dengan lillah, billah, lil rasul, bi rasul serta lil ghusbil, maka dengan sendirinya hati kita akan terisi dengan lin nafsi bi nafsi para hadirin. Termasuk pada hari ini para hadirin, termasuk pada saat ini para hadirin, termasuk ketika kita bermujadah, ketika kita sholat, ketika kita tadarus dan semacamnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Walaupun kita membaca Al-Quran, kita bersolat malam sekian rakaat dan lain sebagainya, tetapi jika hati kita ini tidak diisi oleh Allah, tidak diisi dengan Allah, tidak diisi dengan kesadaran kepada Allah, ingatan yang hakiki, maka hati kita akan diisi dengan linafsi binafsi barahadirin. Maka jika sudah demikian, apa yang kita kerjakan
ini tidak bernilaikan ibadah. Sementara sebagaimana tadi yang disampaikan pembicara sebelum saya, Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah create a creator from human and jin. Ini adalah Allah order to us to do worship to Allah. So nothing else our life purpose except to worship to Allah. If we live, then we are not worship to Allah, so we are misorder. Kita tidak melaksanakan perintah order dari Allah, karena order perintah dari Allah ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sementara syarat di dalam beribadah ini adalah niat, intention, pure intention to worship to Allah. Selama di hati kita ini ada intention lain selain untuk worship to Allah, maka aktivitas kita tidak bernilaikan ibadah. Demikian pula sebaliknya, walaupun kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar ibadah-ibadah waktiyah, kegiatan sehari-hari seperti makan, tidur, bekerja dan lain sebagainya, tetapi jika kita bisa menjaga intention yang ada di dalam hati kita untuk semata-mata murni, pure to worship to Allah, maka apapun akan bernilaikan ibadah. Dengan kata lain, jika kita lillah billah, lil rasul bi rasul, serta lil ghos bil ghos selama 24 jam, maka 24 jam tersebut kita akan beribadah kepada Allah. Dan ini sesuai dengan perintah Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedetik saja kita tidak beribadah kepada Allah, maka kita sama saja tidak menjalankan perintah Allah para hadirin. Sedetik saja kita tidak ingat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka tujuan hidup kita telah tercoreng dari perintah Allah para hadirin. Maka betapa nikmat yang kita terima sudah dikenalkan wahidnya. Karena tidak mudah untuk beribadah 24 jam jika tidak tahu caranya para hadirin. Bahkan kalau perlu tidak mungkin. Apa mungkin seseorang 24 jam beribadah jika kita menggunakan pemahaman-pemahaman ibadah yang tradisional para hadirin? Pemahaman-pemahaman ibadah hanya dipahami sebuah aktivitas ya, seperti sholat, zakat, puasa, tadarus dan lain sebagainya. Maka tidak mungkin 24 jam kita melaksanakan. Namun alhamdulillah betapa kita harus bersyukur kepada Allah. Beliau Rasulullah SAW telah mengutus beliau Mbah Yai Majid untuk memperjuangkan kesadaran umat masyarakat. Kita dikenalkan wahidiyah, dibimbing dengan wahidiyah, dibimbing dengan ajaran wahidiyah, sehingga sekarang tinggal kembali kepada diri pribadi kita masing-masing. Ibarat kita menggarap sebuah ladang, kita sudah diberi pacul, sudah diberi traktor, sudah diberi alat-alat yang canggih. Bahkan sekarang untuk menyemai benih atau menyebar pupuk sudah menggunakan drone. Maka secanggih apapun alat pertanian yang kita miliki, jika kita tidak mau melaksanakan, maka tidak akan ada tumbuhan yang tumbuh di ladang kita para hadirin. Demikian pula para hadirin hadirat, kita sudah diberi alat dan cara di dalam taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika kita tidak mau menjalankannya dan memperjuangkannya, tidak akan tumbuh satu pohon kesadaran pun di dalam hati kita para hadirin. Yang ada hati kita kering, yang ada hati kita gersang, yang ada hati kita justru menghitam karena zulmah, kotoran-kotoran, dosa-dosa, mistakes yang kita lakukan, sehingga kita terkubur oleh dosa-dosa kita para hadirin. Inilah yang menjadikan kita sulit untuk ingat kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi alhamdulillah faedah dari mengamalkan sholawat wahidiyah
di samping untuk meningkatkan kesadaran kepada Allah, untuk membuild up our belief to Allah, untuk purification our heart, untuk sebuah kejernihan hati, juga untuk menjadikan kita mudah ingat akan kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga kita mau untuk memohon ampunan, bertobat, memohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan justru seharusnya, dan justru yang sebenarnya ini adalah yang menjadikan kita sulit untuk ingat kepada Allah. Ini adalah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Semakin kita beribadah, semakin kita berusaha, justru dosa-dosa kita semakin menumpuk, para hadirin. Karena apa? Karena hanya nafsu-nafsu yang mengisi hati kita, bukan kesadaran. Semakin kita bermujahadah, bukannya semakin kita dekat dengan Allah, tetapi justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat, inilah perjuangan Wahidiyah sekali lagi, yang jangan hanya kita rasakan, tetapi juga mari kita syiarkan dimanapun kita berada. Kita sekarang berada di Malaysia, kita menyiarkan dengan semampu kita kepada masyarakat yang ada di Malaysia. Suatu saat kita berada di tempat lain, kita menyiarkan sholawat Wahidiyah di tempat tersebut. Suatu saat kita berada di negeri lain, di negara lain, kita menyiarkan Wahidiyah kepada masyarakat yang ada di negara tersebut. Karena apa, para hadirin? Jika sampai umat masyarakat ini belum sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kita tahu alat dan caranya dan tidak mau menyampaikan, kita yang akan dituntut oleh mereka, para hadirin. Jangan sampai besok di yaumul akhirah ini umat masyarakat sambat-sambat kepada beliau Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya pernah memiliki teman seorang pengamal Wahidiyah. Mereka telah mengamalkan Wahidiyah, mereka bisa ingat kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa ingat akan kesalahan dan dosa-dosa sehingga tidak mau melakukan, tetapi tidak dikenalkan kepada saya, ya Allah. Sehingga saya sekarang ini tidak bisa, sulit ingat kepada Allah, sulit ingat kepada Rasulullah, sulit ingat dosa-dosa, sehingga saya bertumpuk-tumpuk dosa saya tidak terima, ya Allah. Saya mau pengamal Wahidiyah dituntut, ya Allah. Dosa-dosa saya ditimpakan kepada pengamal Wahidiyah, ya Allah. Para hadirin hadirat, mari jangan sampai Wahidiyah kita gunakan sendiri, para hadirin. Untuk itu yang terakhir, mari mujahadah Nissusanah di Malaysia ini jangan kita sia-siakan. Dengan hati kita tidak kita tata dengan niat yang lillah billah li rasul bi rasul serta dari Rasul para hadirin. Mari kita konsentrasi, kita tata adab kita lahiriah terutama batiniyah, para hadirin. Sholawat Wahidiyah ini sejatinya sudah dimohonkan oleh Beliau Mbah Yai Majid untuk tersebar di penjuru dunia. Betapa beruntungnya kita diberi kesempatan menghadiri mujahadah Nissusanah pada pagi hari ini, para hadirin. Betapa beruntungnya kita pengamal Wahidiyah yang saat ini mengikuti acara Nissusanah walaupun dari tempatnya masing-masing, para hadirin. Betapa beruntungnya kita, para hadirin, sehingga kita masuk di dalam catatan, para hadirin. Tetapi jangan sampai kita masuk dalam catatan tapi hanya catatan kosong, para hadirin. Nama kita mungkin masuk, para hadirin, tetapi kita tidak diizinkan untuk sowan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam karena adab-adab kita, para hadirin. Untuk itu, para hadirin, bagi panjenengan yang mungkin alhamdulillah bisa hadir di sini, mari kita jaga niat dan adab kita. Bagi para pengamal Wahidiyah yang tidak bisa hadir secara langsung, mari walaupun panjenengan mengikuti dari tempat panjenengan masing-masing, mari kita niat berjuang dalam perjuangan Wahidiyah. Ya, semoga sekecil apapun di dalam perjuangan Wahidiyah kita ini dijadikan sebab yang kuat, kita diakui sebagai penderek beliau. Kita bersama keluarga kita, anak keturunan kita, para hadirin, bisa senantiasa istiqomah di dalam perjuangan Wahidiyah. Derek beliau Mbah Yai Majid dan Kanjeng Rama ila yaumil akhirah, para hadirin. Mari para hadirin hadirat kita bermujahadah. Kita praktekkan bermujahadah, mengamalkan sholawat Wahidiyah.
Karena inti dari mujahadah nisfu sanah adalah ketika kita bermujahadah mengamalkan sholawat wahidiyah itu sendiri para hadirin. Jangan sampai kita bermujahadah tapi hati dan pikiran kita berlarian ke sana ke sini para hadirin. Mari bagi para bapak ibu, para datuk-datuk, puan-puan yang mungkin masih baru mengenal wahidiyah, belum hafal wahidiyah, or ladies and gentlemen maybe do not know wahidiyah, I suggest to read Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, reciting Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah until this dua is came over atau sampai permohonan ini selesai. Mari, yang paling penting di dalam hati kita senantiasa memohon syafaat pertolongan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika kita tidak bersungguh-sungguh, mujahadah nisfu sanah ini bisa tertolak para hadirin hadirat. Jika sampai mujahadah nisfu sanah ini tertolak, ini adalah karena salah kita para hadirin hadirat. Jika sampai mujahadah nisfu sanah ini tertolak, ini adalah karena salah saya para hadirin hadirat. Untuk itu mari para hadirin hadirat, jangan sampai hati kita ini lepas dari beliau banyak majid dan kanjuramu. Jangan sampai hati kita ini tidak diisi dengan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa khosiyatan zaman radhiyallahu. Karena jika hati kita ini kosong, maka linafsi binafsi yang akan memasuki para hadirin. Al-Fatihah. 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 Mari para hadirin, betapa besarnya dosa-dosa yang pernah kita berbuat, betapa banyaknya dosa-dosa sehingga dosa-dosa ini menjadi gunung menimbun diri kita. Sehingga karena dosa-dosa ini menimbun diri kita, kita tidak tahu kalau kita ini sedang tertimbun oleh dosa-dosa kita sendiri para hadirin. Ibarat pepatah, gajah di pelupuk mata tidak tampak para hadirin. Betapa hati kita telah dikuasai hawa nafsu kita. Hati kita gelap gulita sehingga kita tidak menyadarinya para hadirin. Untuk itu mari para hadirin. Jika saat ini kita masih sulit, kita berlumuran dosa, paling tidak kita memohon kepada Allah. Kita menangis kepada Allah, menyesali mengapa saya sulit ingat akan dosa-dosa saya ya Allah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وميقظاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وميقظاته وأمداده. اللهم يا واحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وميقظاته وأمداده. Mari para hadirin hadirat, mari khususnya para peserta yang berangkat dari Indonesia, para hadirin. Betapa besar pengorbanan teman-teman di Malaysia, para hadirin hadirat. Jumlah mereka tidak seberapa, para hadirin hadirat. Ekonomi mereka belum mapan, para hadirin hadirat. Tetapi mereka diberi himmah yang kuat, para hadirin hadirat. Sehingga apapun dengan segala keterbatasan, kita saat ini bisa bersama-sama bermujahadah nisfu sanah di Malaysia. Betapa zalimnya kita para hadirin hadirat jauh-jauh datang dari Indonesia. Kita tidak menata adab kita tidak bersungguh-sungguh sehingga mujahadah nisfu sanah ini ditolak oleh Allah para hadirin hadirat.
Mari kita mohon kepada beliau Kanjeng Ramadan Bayai, apapun kesalahan kita, kekurangan kita, jangan sampai mujadah ini ditolak oleh Allah. Para hadirin, Allahumma kama asalu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka Allahumma bi'akhi aturikana min jati wa hatta la nara wa la nasma wa la nasija wa la nuisa wa la nataharraka wa la nadkuda illa wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma bi'ilmuka wa asawkita birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita mohon syafaat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dihitung-hitung para hadirin hadirat, dosa-dosa yang kita lakukan ini para hadirin hadirat, kesalahan-kesalahan kita, maksiat-maksiat yang kita lakukan, sehingga dosa-dosa kita yang banyak ini para hadirat, ini tidak akan mampu ditebus oleh ibadah-ibadah kita para hadirin hadirat. Tidak mungkin para hadirin hadirat. Hanya satu harapan kita para hadirin hadirat, syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak bersungguh-sungguh di dalam memohon syafaat beliau para hadirin hadirat, sehingga kita tidak mendapatkan syafaat beliau para hadirin, jelas kita akan tenggelam dalam neraka jahanam ya Allah para hadirin hadirin. Mari kita mohon ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi wa aslahu wa ruqaw adrikni wa qawlan tu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka wa idana takutu jasana ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi wa aslahu wa ruqaw adrikni wa qawlan tu abada wa rabbi وليس لي يا سيدي سواك فإذا كنت جزلك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هديا وأصله وروى مدركي فقبلت أبدا وليس لي يا سيدي سواك Fa'idharu takuntu syahsan halika. Para hadirin, beliau Kanjeng Nabi sering mengingatkan para hadirin. Beliau sering mengingatkan Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang memanggil-manggil aku di dekat kuburku, aku akan mendengarkan. Namun bagi siapa saja yang memanggil-manggil aku, manggil-manggil namaku jauh dari kuburanku, aku akan datang untuk menanyainya. Ma hajatuka ya umati. Para hadirin, mari kita sahabat-sahabat manggil beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya di lisan para hadirin hadirat. Mari hati kita memanggil para hadirin hadirat. Jangan sampai beliau rawuh menanyai kita mahajatuka ya umati, kita tidak mengenal beliau para hadirin hadirat. Betapa kecewanya beliau ya Sayyidi ya Rasulullah 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 ya Sayyidi ya Sayyidi ya. Mari kita mohon tarbiyah, mohon nadroh beliau khosiyah zaman para hadirin. Ternyata karena saking
tebalnya dosa-dosa kita tetap tidak mengenal beliau Kanjeng Nabi. Para hadirin hadirat, mari kita mohon pertolongan beliau Ghausy Hadza Zaman untuk disowankan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal Ghawlu talallah alaika rabbini bi'idnillah wa dhur ilayya sayyidi binadra musilatin al-hadrati. Ya ayyuhal Ghawlu talallah alaika rabbini bi'idnillah wa dhur ilayya sayyidi وزلت للحضرة. يا أيها القوم سلام عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي وزلت للحضرة. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك بعد لبي ضلال وضلل بلادي في بلدي بيدي. يا شافع الخلق يا حبيب الله صلاته عليك ضلال وضلل بلادي في بلدي خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا شافع الخلق يا حبيب الله صلاته عليك ما سلم ضلت وضلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. Mari para hadirin hadirat, mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita masih diperkenankan untuk memanggil-manggil beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita panggil-panggil para hadirin hadirat, terutama yang ada di sini, juga yang ada di daerah-daerah. Ya, banyak pengamal wahidiyah di Malaysia ini yang tidak bisa hadir secara langsung karena jarak, karena waktu, karena kesibukan dan lain sebagainya. Tetapi jika kita niat yang sama, mujahadah bersama-sama, semuanya sama para hadirin hadirat. Karena tarbiyah syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak mengenal jarak dan waktu para hadirin hadirat. Mari kita bersama-sama. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari kita mohon ya Rabbana para hadirin, kita mohon supaya kita diberi korban balik bersatu para hadirin. Umat masyarakat ini digiring hatinya untuk sadar kembali fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam para hadirin. Ya Rabbana Allahumma shalli sallim ala Muhammadin wal ali waj'al al-anama muslimin bil wahidiyati ya Rabbana قرب وألف بيننا يا رب. يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمة والآله وجعل الأدب مسلم بالوحي. يا ربنا يا سيدنا قرب وألف بيننا يا رب. يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع والآله واجعل الأدب مسلم بالواحد يهدي ربنا. يا ربنا يا سرف رحمتنا قرب وألف بيننا يا ربنا. Barahmatullah, kita mohon barokah barahmatullah. Kita mohon barokah kehidupan dunia barahmatullah. Kehidupan dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja barahmatullah. Peperangan muncul di mana-mana para hadirin hadirat. Mari kita mohon supaya kehidupan dunia ini diberi aman, damai, tentram, sejahtera para hadirin hadirat. Kita mohon bangsa negeri bumi Malaysia ini diberi sejahtera para hadirin hadirat, diberi makmur para hadirin hadirat. Mari kita mohon barokah Allah ditingkatkan para hadirin hadirat. Ekonomi diberi barokah, kesehatan diberi barokah, baik yang ada di sini ataupun yang dari Indonesia para hadirin, jauh-jauh dari Indonesia bekerja, jika tidak barokah percuma para hadirin hadirat. Mari kita mohon barokah para hadirin hadirat.
Jika kita tidak bersungguh-sungguh, Allah menarik barokahnya. Ini bencana-bencana akan datang para hadirin. Maka sebelum terlambat, mari kita betul-betul memohon, ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa bihadhil mujahadah ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa bihadhil mujahadah ya Allah. Para hadirin, saat ini kita ada di Malaysia, di Baldatul Malaysia. Para hadirin, kita mohon barokah Baldatul Malaysia ini. Para hadirin, Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa bihadhil mujahadah ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa bihadhil mujahadah ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya wa bihadhil mujahadah ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa bihadhil mujahadah ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Kita mohon supaya mujahadah di Susana ini diberi barokah para hadirin, sehingga setelah pelaksanaan mujahadah di Susana ini, perjuangan Wahidah di Malaysia khususnya diberi peningkatan yang signifikan. Para pengamal Wahidah diberi peningkatan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Masyarakat di Malaysia diberi peningkatan yang sejahtera para hadirin dan hadirat. Wa bihadhil mujahadatin nisbisanah ya Allah, 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 wa fi hadhil mujahadatin nisbisanah ya Allah. Istighraq, mari istighraq. Istighraq, kosong gung lewang-lewang yang ada hanya Allah, tenggelam dalam samudra keesaan Allah. Sebagaimana ada pengalaman para pengamal Wahidiyah dari Indonesia yang ke Malaysia, ini terombang-ambing di tengah lautan para hadirin hadirat. Bahkan ia kemudian perahunya terbalik karena badai para hadirin hadirat. Di tengah-tengah tersebut dia terkena semacam lumpur hidup, tersedot semakin dalam para hadirin hadirat, sehingga kepalanya sudah tenggelam dalam lumpur, tinggal tangannya para hadirin hadirat. Bahkan ujung jarinya pun akhirnya tenggelam para hadirin hadirat. Tetapi ia mengenal Wahidiyah di dalam hati, ia terus minta, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah ia diangkat, dibersihkan, kemudian disampaikan di dataran yang aman dan nyaman para hadirin hadirat. Jangan sampai kita tenggelam dalam lumpur-lumpur dosa, kita tidak memohon pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tenggelam dalam dosa-dosa kita para hadirin. Mari kita tenggelam, konsentrasi tenggelam dalam samudra keesaan Allah. Tidak ada yang lain, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismika wa bi jayyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi barakati khawsi hadha zaman wa walihi wa sa'iri awliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismika wa bi jayyi sayyidina Muhammad wa bi barakati khawsi hadha zaman wa walihi wa sa'iri awliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radiyallahu. Allahumma bihaqqi ismika wa bi jayyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khawsi hadha zaman wa walihi wa sa'iri awliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radiyallahu. Mohon para hadirin hadirat
Beliau Kanjeng Rama kalau mohon dengan sungguh-sungguh ini diajak berdiri. Mari kita berdiri para hadirin dan kami minta untuk berdiri. Mari kita mau minta untuk bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khawdiyana zaman wa walihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah Rabbi Allah ta'ala balil jami'al alamin idza ana wa jalli tajrabah Mari kita tidak pamir, tetap berdiri para hadirin. Mari kita tidak pamir, kita panggil umat masyarakat untuk sadar kembali fakiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Terutama diri pribadi kita para hadirin hadirat. Hati kita gelap gulita para hadirin hadirat. Jika kita tidak bersungguh-sungguh, justru diri kita yang tidak mendengar panggilan kita para hadirin. Mari kita panggil umat masyarakat, diri pribadi kita, keluarga kita, anak keturunan kita para hadirin hadirat. Wafiru ya Allah, wafiru ya Allah, wafiru ya Allah, wafiru ya Allah, wafiru ya وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Silakan duduk kembali para para hadirin hadirat. Mari kita yakin yang seyakin-yakinnya bahwa permohonan tadi benar-benar dijawab oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husnul zaman benar-benar dibarengi dengan syamsuman doa restu dari beliau Bahyai Majid dan Kanjeng Bapak Latif sehingga musyahadah di Susanah perwakilan negeri Malaysia pada pagi hari ini benar-benar membuahkan manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Amin amin. Demikian para hadirin hadirat yang terakhir, mari kita tingkatkan mujahadah kita. Mari kita tingkatkan perjuangan kita. Mari kita tingkatkan, kita luruskan niat kita di dalam berjuang, di dalam bermujahadah dalam perjuangan wahidiyah ini. Niat lillah, billah, Rasul serta lil husnul khosbah. Dan kami juga mengucapkan selamat berjuang kepada panjenengan semua, khususnya para pengamal wahidiyah yang ada di Malaysia. Selamat berjuang. Semoga panjenengan diberi kekuatan dan kemampuan oleh Allah sehingga bisa menjalankan tugas dan amanah perjuangan wahidiyah, mengajak umat masyarakat untuk sadar fakiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan harapan dan cita-cita dari beliau Bahyai Majid dan Kanjeng Rama. Ya semoga kita diberi istiqomah dalam perjuangan wahidiyah ini para hadirin bersama keluarga kita, anak keturunan kita ila yaumil akhirah para hadirin. Kita termasuk yang diajak beliau untuk sowan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Demikian para hadirin hadirat. Sedikit saya menambahkan sekedar sedikit informasi kepada pengamal wahidiyah, terutama mungkin yang tidak hadir di tempat ini.
Alhamdulillah setelah mujahadah Susanah Malaysia pada pagi hari ini, insya Allah besok pagi ini saya beserta rombongan akan melakukan perjalanan ke Singapura. Di sana ya akan bertemu dengan teman-teman pengamal wahidiyah di Singapura, baik pengamal wahidiyah warga negara Indonesia yang ada di Singapura ataupun warga setempat yang ada di Singapura. Dan insya Allah di samping bertemu dengan Mr. Yap, ya Pak Jibasur ya, di samping dengan bertemu dengan Mr. Yap yang memang ini sudah ya bersama-sama mengamalkan wahidiyah, bahkan Mr. Yap ini menikah diijabi langsung oleh beliau Kanjeng Romo Latif di Kedunglo pada waktu itu. Insya Allah saya juga diagendakan bertemu dengan Mr. Mizan. Mr. Mizan yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Mr. Mizan ini orang Singapura yang sering pergi ke Indonesia, sehingga ia kenal dengan salah satu pegawai hotel yang ada di Surabaya, orang Sidoarjo. Kemudian Mr. Yap ini tiba-tiba memiliki satu keinginan untuk datang ke Indonesia, bahkan secara spesifik memiliki keinginan untuk datang ke Kediri, walaupun tidak tahu tujuannya kemana. Karena dia kenal dengan pegawai di hotel ini tadi, dia tanya, saya ingin ke Kediri, apakah kamu bisa mengantar? Ya karena pegawai hotel ini pengamal wahidiyah, ya dihantarlah ke Kedunglo untuk menemui saya. Ketika bertemu dengan saya, Mr. Mizan ini, saya tanya tujuan sampean apa? Dia mengatakan, saya tidak tahu, saya hanya ingin datang ke Kediri. Kebetulan saya diajak ke Kedunglo. Kemudian saya menyampaikan, kalau begitu karena sampean sudah datang di Kedunglo, saya akan mencoba bercerita kepada sampean apa yang ada di Kedunglo. Kemudian saya bercerita tentang wahidiyah, saya cerita tentang wahidiyah, dan alhamdulillah Mr. Mizan ini mau menerima wahidiyah dan mau mengamalkan wahidiyah. Saya bilang ke Mr. Mizan, ya Mr. Mizan, mungkin sampean merasakan nidak panggilan dari pengamal wahidiyah, fafiru ilallah ini mungkin datang kepada sampean. Maka insya Allah besok saya akan berjumpa dengan pengamal wahidiyah yang ada di Singapura. Ya semoga perjuangan wahidiyah di Malaysia, di Singapura dan di daerah-daerah yang lain ini diberi kemudahan, diberi kemajuan, perkembangan, sehingga umat masyarakat segera sadar kembali fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sekali lagi dari awal hingga akhir segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min al-khawsi hadha zaman an-nadhrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.